Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, selamat pagi. Di sini kita akan belajar tentang teknik dasar pencaksilat ya. Jadi di sini silakan dilihat PPT-nya yang saya share. Ada teknik dasar tendangan dalam olahraga bela diri pencaksilat. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Silakan komtinya atau ketua kelasnya memimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran tadi bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita absensi dulu ya. Saya panggil dulu yang pertama, Aisyah Fitri. Hadir, Bu. Nur Halimah. Hadir, Bu. Rizky Alfrido. Hadir, Bu. Tariman. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Baiklah anak-anak sekalian, di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya kita berada di era pandemi COVID-19. Jadi di sini kita tetap menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari dari keramaian. Jadi di sini juga kita harus rajin-rajin berolahraga agar imun tubuh kita baik. Baiklah, minggu kemarin itu kita sudah belajar dan sedikit mengenal tentang sejarah pencaksilat ya. Nah, jadi pencaksilat ini sendiri merupakan olahraga tradisional yang sekarang sudah menjadi olahraga yang mendunia yang berasal dari Indonesia. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar tendangan dalam olahraga bela diri. PPT-nya udah kelihatan di layar Zoom-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Langsung saja ya kita masuk ke materi. Teknik dasar tendangan dalam olahraga bela diri pencaksilat. Pencaksilat. Olahraga pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional asli produk Kepulauan Nusantara. Olahraga ini juga tersebar dan dikenal luas di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan. Pencaksilat ini adalah suatu seni bela diri tradisional Indonesia yang memperhatikan seni keindahan gerakan dalam setiap jurusnya. Tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Jadi di sini dari setiap daerah itu memiliki aliran tersendiri, tapi sama-sama masih dalam lingkup pencaksilat. Kemudian B, fungsi pencaksilat yang pertama itu adalah fungsi pencaksilat untuk seni bela diri. Atau untuk seni dulu yang pertama ya. Jadi di sini di mana tadi sudah dijelaskan pada pengertiannya, yaitu mengutamakan seni keindahan gerakan. Jadi di sini ada yang namanya jurus seni tunggal baku. Nah, jadi seni tunggal baku ini itu penilaiannya lebih ke keindahan dan power dalam setiap gerakan. Kemudian yang kedua ada fungsi pencaksilat untuk bela diri. Jadi di era seperti ini ya, terutama di zaman sekarang ini, sudah banyak terjadi kejahatan. Jadi ini sangat berguna untuk membela diri kita, terutama untuk kaum perempuan. Yang ketiga, fungsi pencaksilat untuk pendidikan. Nah, fungsi pencaksilat pendidikan ini, ternyata pencaksilat ini
dimasukkan ke dalam pelajaran PJOK. Hal ini dikarenakan karena pencaksilat ini adalah olahraga tradisional asli produk Kepulauan Nusantara. Oke, yang selanjutnya ada teknik dasar pencaksilat. Itu ada beberapa teknik dasar. Yang pertama ada sikap kuda-kuda, sikap pasang, pukulan, sikap tangkisan dan hindaran, dan yang terakhir adalah tendangan dalam pencaksilat. Sikap kuda-kuda yang pertama ya, sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda itu terdiri dari beberapa poin lagi. Ada kuda-kuda kiri depan, kuda-kuda kanan depan, kuda-kuda membentuk liter U. Kemudian ada sikap pasang. Sikap pasang ini digunakan pada saat kita ingin menyerang ataupun ingin menangkis dan menghindar. Itu kita menggunakan sikap pasang. Kemudian yang ketiga ada pukulan dalam pencaksilat. Nah, pukulan itu terdiri dari banyak ya, tergantung dari aliran pencaksilatnya itu sendiri. Karena di setiap perguruan itu berbeda nama pukulannya dan macam-macam pukulannya. Nah, kemudian ada sikap tangkisan dan hindaran dalam pencaksilat. Nah, jadi di sini juga ada sikap tangkisan dan hindaran. Bagaimana sih kita mau menghindar atau mau menangkis pukulan dari lawan, ataupun kita mau menangkap pukulan dari lawan? Nah, itu nanti dipelajari. Kemudian yang itu tendangan dalam pencaksilat. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu tendangan dalam pencaksilat. Tendangan dalam pencaksilat itu terdiri dari 3 tendangan. Tendangan sabit, tendangan depan, dan tendangan T. Nah, untuk secara umum aja ya, tendangan sabit itu tendangannya membentuk kakinya itu membentuk sabit. Jadi kayak lurus ke depan, tapi dalam bengkok, agak sedikit bengkok. Kemudian tendangan depan ini yang nanti akan kita jelaskan dan kita pelajari lebih dalam. Terus ada tendangan T. Tendangan T ini kaki kita membentuk huruf T. Oke, lanjut aja ya. Langsung ke tendangan depan. Tendangan depan ini memiliki beberapa teknik ya. Yang pertama adalah posisi yang dilakukan dengan mengambil kuda-kuda kiri depan. Apabila anak-anak sekalian melakukan tendangannya dengan menggunakan kaki kanan. Atau bisa diperjelas dengan mengambil posisi itu kuda-kudanya yang mana kuda-kuda yang lebih kuat. Nah, yang kemudian yang nomor B, yang ke B yaitu posisi badan tegap dengan kedua tangan ditekuk di depan dada atau posisi siap. Nah, ini yang tadi sudah dibahas di atas yaitu posisi siap. Di mana ini saat kita ingin menyerang ataupun saat kita ingin menghindar, kita harus berada di posisi siap. Kemudian yang C, ketika melakukan tendangan, posisi badan sedikit condong ke belakang, kemudian tendangkan kaki kanan ke depan. Jadi saat melakukan tendangan ini, badan kita itu agak condong ke belakang, agar menghasilkan dorongan yang kuat pada kaki yang menendang. Kemudian ada angkat kaki kanan ke depan dada, sehingga lutut dan dada hampir sejajar. Nah, itu nanti ada tahapnya ya, itu termasuk di tahap pembelajarannya. Jadi sebelum melakukan tendangan secara sempurna, itu ada langkah-langkahnya juga dalam pembelajarannya, yaitu seperti di poin ke D ini ya, angkat kaki kanan ke depan dada sehingga lutut dan dada hampir sejajar. Jadi kita mengangkat kaki kanan kita di depan dada sehingga lutut itu dan dada itu hampir sejajar. Nah, setelah itu saat menendang, kaki diluruskan dan pangkal jari kaki atau instep sebagai penghantam dalam tendangan depan. Jadi saat melakukan tendangan depan itu bukan seluruh kaki kita nempel pada posisi pada body protectornya, tapi hanya pangkal jari-jari kaki saja atau instepnya yang menempel. Jadi seperti lebih ke menusuk dan mendorong. Kemudian yang ke F adalah setelah menendang lalu kembali ke posisi awal. Setelah kita melakukan tendangan tadi, cepat tarik kaki kita ke belakang dan kembali ke posisi awal dan dalam keadaan posisi siap untuk mengantisipasi jika ada serangan balik dari lawan. Oke, selanjutnya
ada gambar ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini tadi pada poin yang keberapa? Yang kedua ya. Ini ada angkat lutut di depan dada hingga hampir sejajar dengan dada. Nah, ini. Kemudian tendangkan kaki. Nah, seperti ini bentuk kakinya. Bentuk kakinya seperti ini. Jadi yang menendang atau yang menempel pada body protector itu hanya pangkal jarinya saja. Tidak semua kakinya, tapi hanya pangkal jarinya saja. Ini yang dikatakan badannya sedikit mencondong ke belakang. Nah, untuk menghasilkan tendangan yang lurus dan dorongan yang kuat. Baiklah, selanjutnya ini ada video ya. Mari kita analisis sama-sama ya. Apakah murid-murid Ibu masih ada di ruang Zoom ini? Masih, Bu. Ya. Tolong perhatikan video ini ya. Nanti kita analisis sama-sama. Nah, dari video yang barusan Ibu tayangkan, apa yang bisa anak-anak sekalian analisis dari video ini? Baik itu kesalahan ataupun analisis gerakan yang lain. Bagi anak-anak yang mau menganalisisnya, silakan langsung aktifkan aja. Baiklah, jika tidak ada yang mau menganalisis, kita analisis sama-sama aja ya. Jadi di sini bisa kita lihat, sebentar kita cut dulu videonya. Di video ini ya, pada saat menendang, itu kakinya tidak terlalu lurus. Jadi seperti, coba diperhatikan lagi. Nah, kakinya hanya menempel ya, kalau dibilang itu hanya menempel, tidak menendang. Sedangkan kalau menendang itu butuh power. Nah, jadi di sini juga telapak kakinya pada saat menendang itu tidak menendang dengan pangkal jari. Pangkal jarinya tidak terlalu menonjol dan kurangnya condongan badan ke belakang. Coba bisa dilihat ya, saya ulang lagi. Nah, itu badannya seharusnya badannya tidak seperti itu, tetapi badannya seperti yang pada gambar tadi sudah saya tampilkan ya. Nah, jadi itu kesalahannya pada video yang satu ini, yang saya tampilkan ini adalah kecondongan badan yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sikap kuda-kudanya. Jadi di mana sikap kuda-kudanya ini seharusnya kuda-kudanya itu lebih sedikit berat ke depan, karena pada tendangan depan ini kuda-kudanya itu sangat diperlukan. Baiklah anak-anak, waktunya sudah lewat ya. Jadi di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Nur Halimah. Baiklah, Bu. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada cara tertentu untuk belajar melakukan tendangan depan selain yang Ibu terangkan tadi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada ya cara lainnya, itu belajarnya bertahap. Jadi menggunakan 3 aba-aba. Aba-aba 1, 2, dan 3. Jadi bisa dilihat lagi ya di videonya. Itu untuk aba-aba yang pertama, untuk kalau kita dalam pendidikan,
Nah, itu kita belajarnya bertahap atau melalui hitungan. Nah, ini hitungan pertama. Nah, itu kan kuda-kuda hitungan pertama. Hitungan kedua, mengangkat kaki setinggi dada sehingga sejajar dengan dada. Kemudian hitungan ketiga, baru menendang. Nah, itu untuk pelajaran itu bisa dipelajari secara bertahap karena tidak mungkin ya kalau yang bukan atletnya sekali belajar langsung bisa. Nah, jadi dengan cara menggunakan bertahap. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya yang mau ditanyakan. Di sini saya ada sedikit pertanyaan ya untuk anak-anak sekalian. Yang bisa jawab silakan langsung menjawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tolong disimak ya. Agar tendangan depan menghasilkan dorongan yang bagus, maka latihannya harus dilakukan secara A. bertahap, B. periodik, dan C. semangat. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Nurhanimah, silakan. Bertahap, Bu. Iya, betul. Selanjutnya pertanyaan kedua ya, harus didengarkan. Prinsip utama dalam tendangan depan adalah A. dorongan dan speed, B. dorongan saja, C. ayunan. Saya, Bu. Ya, Nurhalimah. Dorongan dan speed. Ya, betul. Satu pertanyaan lagi. Ini yang lainnya kemana ini? Tidur kali, Bu. Pertanyaan terakhir. Dalam melakukan gerakan tendangan depan, kaki sebelah mana yang menjadi tumpuan? A. Kaki kiri, B. Kaki kanan, C. Kaki yang paling kuat. Izin jawab, Bu. Ya, Nurhalimah lagi. Wah, 100 nilai Nurhalimah ini ya. Kaki yang paling kuat, Bu. Ya, betul. Ya, terima kasih Nurhalimah. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, waktunya sudah cukup ya untuk kita belajar pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.